Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya Ranti Purnamasari. Saya Eza Yayang. Kembali di ANP Taklim. Alhamdulillah, Masya Allah. Jak, mau kemana? Sini, Bang. Ini taklim bukan sinetron. Sini. Oh iya benar. Ini kan Ezaya yang tadi udah ngomong, bukan ojek. Iya betul sekali ya. Kalau di tukang ojek pengkolan memang si ojak ini sangat takut nih emang sebelah saya nih ya. Tapi kalau aslinya malah saya takut sama beliau. Apa kabar Mbak Ranti? Alhamdulillah sehat. Iya. Senang sekali Jak ya. Iya. Tiap Kamis malam kita kumpul sama-sama kajian di Majelis Taklim ANP Taklim. Iya, dan bahagianya hari ini kita bukan cuman via Zoom. Ya betul sekali. Kita juga ada dari YouTube ya, live YouTube sama dari Facebooknya ANP Taklim ya. Kita sapa dulu dan juga ada Zoom. Ada Zoom juga teman-teman nih. Teman-teman kita semua dari ANP teman-teman dari tim di ANP ya. Udah ada siapa aja tuh Jak? Ada mungkin rame nih semua, ada kru-kru. Oh ada yang dari Bandung. Dari tuh ada Bandung. Juragan. Masya Allah, itu udah Pak Aris Nugraha udah ada tuh Jak. Ada bos kita nih. Assalamualaikum Juragan. Assalamualaikum Bang. Nama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Rame-rame ya Om di Bandung? Ada berapa nih? Banyak. Masya Allah, ada Kang Epi. Main futsal bisa. Ini dari tim preman pensiun ya? Iya, preman pensiun di Bandung yang lagi syuting juga ya. Iya. Gitu Dan ya. teman-teman di Jakarta ada Pok Uyuy kayaknya. Ada Pak Uyuy ya, Masya benar juga Allah. Pak Uyuy. Assalamualaikum Pak Uyuy. Uyuy. Ya, elah Yuy, Babe gimana ya? Sehat insyaallah. Iya, kita sapa juga yang di YouTube ya, yang Mm. YouTube. Halo, hai semua. Ini bisa Terima dari, kasih udah gabung bersama kami di ANP Taklim malam ini. Ya, betul dari Facebook juga itu. Udah rame, dilihatin Masya semua Allah, tuh. Alhamdulillah. Sebentar, saya kurang kelihat. Wah, ada Wahyuni, ada tuh, ada Mbak Cindy, Mas Firman. Wah. Ada suami saya. Oh, mana? Mana? Istri saya Assalamualaikum, juga ada Pak. kayaknya. Wah, itu lengkap itu. Assalamualaikum. siap. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ANP Taklim semakin banyak menyebar manfaat buat orang. Amin. Nah, gini Mak, kalau Eza inget-inget kan waktu minggu kemarin itu kan kita ngebahas tentang memperlakukan orang tua dan mertua, gitu Benar kan ya. banget. Itu Penting tuh Jak ya. penting banget, apalagi saya lihat waktu saya masih berada di seberang sana ya, bekerja di depan sana, sekarang jadi host bekerja di depan sana, itu Mak bercucuran air mata tuh Mak itu. Sedih Jak. Sedih ya Mak. Itu kan ini kan gini, apa yang disampaikan itu berhubungan banget sama kehidupan sehari-hari. Jadi kena gitu ke hati. Iya, gitu. benar sekali. Eza juga bisa menerapkannya dengan orang tua. Alhamdulillah orang tua mertua masih ada ya? Alhamdulillah Masya masih Allah, ada. Alhamdulillah alhamdulillah. masih ada. Nah itu apa? Nah itu kalau yang sepengetahuan Maya itu sebagian dari ibadah apa enggak itu Maya? Nah, bicara soal ibadah nih Iya, ya. iya. Kita kan sering banget dengar kata-kata ibadah gitu. Tapi kita juga merasa setiap hari selalu melakukan ibadah Iya, gitu. iya. Tapi apa sih sebenarnya arti dari kata-kata ibadah itu Iya, sendiri? betul, Dan betul. bagaimana sih kita bisa ibadah dan ibadah kita itu diterima sama Allah Subhanahu Iya, wa taala? Caranya bagaimana? Gimana tuh Mak caranya? Nah, Apa Mak? malam ini Yes. kita nggak cuma berdua aja. Ya, Alhamdulillah, ada apa tuh, Alhamdulillah. di studio ANP ini Yes. akan kedatangan Ustadz yang bakal banyak ngobrol sama kita tentang ibadah ini. Ya. Kita sambut dulu kedatangannya. Boleh. Ini ada Ustadz Dr. Andian Palindungan. Ya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, betul. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Masya Iya. Allah.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz udah menyempatkan waktu hadir di sini bersama kita. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masih sehat ya? Insya Allah Pak Nanti Ustadz. sehat ya. Masih ngojek selalu. Jadi Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Pagi Amin, ngojek. amin, amin. Ini hebat Pak Ustadz. Pagi ngojek, malam ngaji. amin. Keren ya. Amin, amin. Alhamdulillah ada Iya. keberkahan. Iya Pak Ustadz, apa kayak tadi Ma bilang ya, maksudnya batasannya tuh ibadah tuh semana tuh Pak Iya, Ustadz? Apa jadi ya? kita mau bicara soal ibadah Pak Ustadz. Iya, Bicarakan soal Gimana ibadah. sih sebenarnya arti kata ibadah itu sendiri? Terus bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu ibadah yang bagaimana sih yang bisa langsung Allah terima gitu dan menjadi pahala buat kita? Iya, gitu, Pak. benar sekali. Jadi ibadah itu sebetulnya adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Nah, memang tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang untuk ibadah. Ibadah. Gitu. Masya Allah. Hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah. Nah, prinsip daripada ibadah ini kan sebetulnya adalah ketundukan, kepatuhan, Patuh. dan kerendahan hati kita kepada Allah. Insya Allah. Maka orang-orang yang melakukan ibadah itu sebetulnya tidak boleh ada kesombongan karena dia adalah hamba. Iya. Gitu. Maka kalau dia paham bahwa dia adalah hamba, maka dia akan menempatkan di posisi sebagai seorang hamba, bukan posisi sebagai Tuhan. Karena sifat sombong itu hanya milik Allah, Masya Allah. bukan milik manusia. Nah, jadi kalau kita memahami ibadah itu ketundukan, kepatuhan, cinta, kerendahan hati kita kepada Allah, maka konsekuensi kita sebagai orang yang beribadah itu adalah harus rendah hati. Jangan ada sifat sombong. Ya. Nah, tujuan kita diciptakan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita kecuali tujuannya itu untuk ibadah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah ini juga harus memahami. Kenapa? Karena ibadah ini ada yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu sesuai dengan syarat dan rukun yang dituntun oleh syariah kepada kita. Sholat itu ibadah mahdhah, puasa itu ibadah mahdhah. Pergi haji itu ada ibadah mahdhah, itu adalah ibadah yang syarat dan rukunnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, tapi ada ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, ibadah ghairu mahdhah ini yang berkaitan dengan aktivitas hidup kita, keseharian kita. Nah, jadi kalau Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu mencakup ibadah kita secara mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Keseluruhan. Jadi ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat itu sudah ada ketentuan nasnya. Nah, tapi dalam konteks ibadah keseharian, kita bekerja ini bagian dari ibadah. Kita melayani tamu bagian daripada ibadah. Kita bertetangga bagian daripada ibadah. Anak-anak menuntut ilmu bagian daripada ibadah. Nah, ini yang disebut hubungan ibadah dengan keberkahan hidup. Masya Allah. Gitu. Nah, jadi jangan kita memahami ibadah itu hanya pada satu aspek yang sifatnya hanya ritual vertikal kita kepada Allah. Nah, kenapa? Karena ini menjadi bias. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian dia sholat tapi korupsi misalnya. Dia sholat tapi membuli. Dia sholat tapi bergibah. Dia puasa tapi dia bergunjing. Dia rajin baca Quran tapi sombong. Nah, berarti ada satu pemahaman ibadah dalam pikiran dia bahwa ibadah itu hanya urusan personal. Nah, kalau ini yang terjadi, maka yang muncul apa? Kesalehan individual tapi tidak punya kesalehan sosial. Nah, kita ini harus bagaimana menempatkan posisi kita saleh secara individual dan saleh secara sosial. Rajin sholat, senyum sama orang lain, rajin zikir, prasangka baik sama orang lain.
rajin puasa, baik sama tetangga, peduli sama orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan udkhulu fisilmi kafah. Artinya bahwa ketika kita masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, itu adalah totalitas. Nah, ini ada keberkahan di dalamnya. Kalau kita bisa menempatkan ibadah seperti ini, ada nilai keberkahan di dalamnya. Nah, maka dari segi amalia, ibadah itu yang pertama adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Nah, ibadah hati apa? Cinta, ikhlas, syukur, tawakal, sabar, rendah hati, itu adalah ibadah hati. Maka kita nggak boleh lihat orang lain, ini orang apa sih ibadah dia? Jangan-jangan hatinya penuh dengan ibadah qalbiyah tadi, ibadah hati tadi. Nah, kalau hatinya sudah tertata, hatinya sudah bersih, jiwanya sudah tenang, maka akan mempengaruhi yang kedua, ibadah qauliyah, ucapan. Nah, muslim itu nilai dirinya itu salah satunya adalah ucapan positif. Qaulan karimah, ucapan yang baik, ucapan yang mulia, qaulan sadida, qaulan layyina. Muslim itu ucapannya harus lembut, ucapannya harus baik, ucapannya harus bermakna, ucapannya itu penuh motivasi, menyemangati orang. Kalau dia berbicara, dia konteks akhiratnya nggak dia lepas. Teman-teman main sinetron misalnya, tapi di tengah istirahat, apa susahnya kalau kita bicara tentang kehidupan dunia yang kita kaitkan dengan kehidupan akhirat. Nah, itu menjadi ibadah qauliyah, ibadah ucapan. Menyemangati orang itu ibadah ucapan. Mau izoh hasanah itu adalah ucapan, ibadah ucapan, qauliyah. Nah, yang ketiga adalah ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah itu aktivitas yang berkaitan dengan perbuatan kita, nilai diri kita. Ada istilah self esteem, nilai diri. Nah, nilai diri ini kan yang mencakup ucapan, yang mencakup perbuatan, mencakup hati. Nah, orang munafik disebut munafik kenapa? Karena berbeda antara hati, ucapan, perbuatan. Ya. Nah, kalau kita sudah rajin ibadah secara mahdoh tadi, sholat rajin, puasa rajin, zikir rajin, hati kita penuh dengan nilai-nilai kebaikan, ya harusnya tercermin di dalam perbuatan kita dan perkataan kita. Perkataan kita harus mencerminkan nilai-nilai keimanan kita. Nah, sebentar lagi kita akan lihat kualitas ibadah seseorang itu mencerminkan perilaku dan ucapannya enggak. Kapan? Ntar lagi. Kalau ada pilkada, ada pemilu. Kapan itu ya? Baru saya lagi, ini kapan? Emang nggak ada kali ya? Loh iya. Kalau udah ada pileg, lihat tuh di medsos bagaimana orang saling membuli, saling menghina. Kadang-kadang saya malu. Kenapa? Banyak jemaah yang ikut membuli orang lain. Bahkan ustadznya dibully. Jadi artinya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan perbuatan dan perkataan ya Pak Ustaz. Nah, kita bicara manusia yang paling sempurna itu kan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah sholat, puasa, zikir, pergi haji, baca Quran. Tapi juga kan nilai dari ibadah tadi itu tercermin pada akhlak Rasulullah. Akhlak itu apa? Ucapan, perbuatan, hati. Iya. Nah, baru nanti ada ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu apa? Zakat, infak, sedekah. Nah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir. Puasa Senin Kamis, tapi pelit. Minta ampun misalnya. Mungkin dia puasa gara-gara nggak punya duit. Nah, artinya gini, kita juga harus punya kesadaran bahwa kita sukses secara materi, secara finansial, itu bukan hanya kerja keras kita. Ya. Banyak orang kerja keras tapi nggak dibuka oleh Allah pintu rahmatnya. Banyak. Udah mati-matian, pintu rezeki nggak terbuka.
Nah, siapa yang menggerakkan Allah? Qarun di zaman Nabi Musa, Mas Eja. Itu ditanya oleh pengikutnya di surat 28 ayat 78, 79 dan seterusnya. Kau hebat seperti ini, kenapa ya Qarun? Itu karena ilmu yang aku miliki, karena aku pintar, karena aku hebat, Mbak Ranti. Kata Qarun. Kaya, manusia kaya Qarun ini. Nah, kemudian karena dia sombong, dipendam oleh Allah bersama harta-hartanya. Maka jadilah harta karun itu. Harta karun. Itu sejarahnya. Baru tahu ya. Dari nama. Istilah harta karun itu, harta karun itu dari nama sosok orang yang sombong yang hidup di zaman Nabi Musa. Hartanya ditimbun semua. Ditimbun sama Allah bersama orangnya. Subhanallah, jadi kayak contoh. Iya. Jadi diingat harta karun. Nah, artinya apa? Di ayat itu Allah mengingatkan kita bahwa kalau kita sukses secara finansial, teman-teman sukses secara finansial, ingat itu bukan ikhtiar kita saja. Karena banyak orang kerja keras nggak menghasilkan apa-apa. Artinya kita dipilih oleh Allah, dibukakan pintu rezeki kita oleh Allah, maka sadarlah kita harus melakukan yang namanya ibadah maliyah tadi. Nah, ibadah maliyah itu nggak ada kata Rasulullah SAW orang sedekah jadi miskin. Orang zakat jadi miskin, nggak ada. Orang berinfak jadi miskin. Nah, bagi orang-orang yang nggak punya mal, apa yang dia harus lakukan? Ibadah amalia. Amalianya apa? Senyum. Ini kotak amal lewat di masjid, udah nggak masukin uang, muka bengis, ya kan? Senyum minimal. Tapi kalau teman-teman di sinetron apa? Tukang ojek pengkolan dan preman pensiun. Ya, kalau kotak amal jangan senyum lewat. Kotak amal lewat di masjid itu jangan cuma senyum. Dan disenyumin doang dikasih. Karena ada cerita ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabat itu. Ada sahabat, ketika sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau perintahkan kami sholat sebagaimana orang kaya sholat, kami sholat. Kau perintahkan kami puasa sebagaimana orang kaya puasa, kami puasa. Tapi ketika kau perintahkan kami sedekah, kami nggak bisa, kami nggak punya harta. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka ala wajhi ahika sadaqah. Senyummu buat saudaramu sedekah. Masya Allah. Tapi kalau punya penghasilan masa cuma senyum? Dia masuk. Iya, kan? Pak Ustaz. Harta kita, bagian dari rezeki kita itu namanya harta ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Jadi ibadah itu ada 4. Qalbiyah, qauliyah, amaliyah, kemudian maliyah. Amaliyah itu perbuatan, maliyah itu harta. Nah, kalau kita sholat, kan di dalam sholat itu selalu kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Engkau ya Allah. Gitu kan? Artinya apa? Ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya kita rukun sujud, tapi seluruh aspek hidup kita. Wa mahyaya wa mamati, harus karena Allah, harus untuk Allah. Nah, jadi ini Allah itu jangan hilang dari diri kita. Makanya tujuan daripada hidup ini betul-betul untuk ibadah. Baik ibadah secara mahdoh tadi, ya yang sudah ada syarat rukunnya, atau ibadah ghairu mahdoh. Nah, bagaimana syarat ibadah itu biar diterima? Yang pertama niat karena Allah. Niatnya dulu, Pak Ustaz. Hari ini kita duduk niat karena Allah, teman-teman menyaksikan kajian karena Allah. Setelah ini kita pulang ke rumah karena Allah, besok kita kembali bekerja karena Allah. Niat karena Allah. Yang kedua, kalau niatnya sudah karena Allah, harus ikhlas. Mengikhlaskan ibadah kita. Artinya apa? Memurnikan tauhid kita kepada Allah. Maka kalau ibadah itu dilakukan ria, maka apa yang terjadi? Nggak ada hasilnya. Dan Allah tahu ya kita ria apa enggak itu, Pak Ustaz ya. Jadi teman-teman nggak boleh ria. Kenapa?
Biar ibadah itu murni, bersih, tidak terkontaminasi. Karena apa? Mengharapkan pujian. Karena apa? Karena merindukan popularitas. Kan banyak orang-orang, bagaimana caranya biar populer? Ceramah tapi niat populer, ceramah tapi niat dipuji orang, nilainya hilang. Maka yang kedua, ikhlas itu penting. Kalau pertama niatnya karena Allah, maka luruskan. Harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu memurnikan tauhid kita kepada Allah. Ikhlas itu memurnikan tauhid kita kepada Allah. Saya Jambaranti. Nah, makanya surat Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Nggak ada kalimat ikhlas. Nggak ada kalimat ikhlas. Tapi kenapa surat itu dinamakan surat Al-Ikhlas? Kenapa? Karena di dalamnya Allah mengajarkan kepada kita makna keikhlasan. Makna keikhlasan itu apa? Artinya murnikan tauhid kita semata-mata karena mengagungkan Allah. Nah, ini indah. Politisi kalau dia tujuannya karena Allah, bener jadi politisinya. Dokter kalau dia tujuannya karena Allah, nggak akan ada malpraktek. Dosen kalau dia karena Allah, nggak akan dia korupsi waktu ngajar mahasiswanya. Nah, tapi dalam konteks ibadah nanti, ibadah sholat, puasa, zikir, zakat, haji segala macam, ada aturannya. Nah, itu harus sesuai syariat. Syarat ibadah yang ketiga harus sesuai syariat. Ya kalau nggak sesuai syariat, ditolak ibadah. Wah, nikmat banget nih sholat subuh. 2 rakaat, aduh nambah lagi 2 rakaat lagi nggak bisa. Jadi nggak sesuai ya, itu bertentangan sama syariat. Iya. Ya kan, bertentangan. Kita berzikir, tapi di tengah kita ada api, gitu kan? La ilaha illallah, tapi ada api, bertentangan sama syariat. Ya kan? Dan hati-hati jangan sampai ibadah bercampur dengan kebudayaan. Ya kan? Jangan bercampur dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tradisi ya Pak Ustaz? Tradisi. Akhirnya apa? Ibadah itu tertolak. Nah, niat, ikhlas, ya sesuai dengan syariat. Ya, ibadah itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sholat misalnya, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Menjalankan. Ya, jangan sampai sekedar, jadi gini, nikmatnya sholat itu justru di saat sholat, bukan setelah sholat. Setelah sholat, alhamdulillah udah sholat loh. Harusnya kan nikmatnya sholat itu saat tawajuh kepada Allah, saat kekhusyuannya ya, saat menghadap Allah. Ya, betul Mbak Ranti. Saja. Saat ibadah kepada Allah itulah nikmatnya sholat. Nikmatnya pertemuan itu setelah pertemuan apa saat pertemuan? Saat pertemuan. Saat pertemuan. Saat pertemuan. Kita nikmatnya pertemuan itu saat kita bertemu seperti ini tuh nikmat. Begitu kita pulang sudah beda nikmatnya. Justru di saat bertemu itulah nikmatnya. Ibadah kepada Allah itu di saat sholat, bukan setelah sholat. Nah, kalau ada orang bersyukur setelah sholat, berarti sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nikmatnya Ramadan itu coba saat Ramadan. Begitu kita, ya besok Idul Fitri, cepet banget Ramadan. Indahnya Ramadan akan terlewatkan. Nikmatnya haji saat haji, bukan setelah haji. Nah, setelah puasa Ramadan, setelah haji, setelah sholat, itu buah dari ibadah harus muncul. Hasilnya, senyumnya, ramahnya, tutur katanya, sikapnya, kesantunannya, menghargai orang lain. Dan Islam itu harus tercermin di dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa ibadah kita berkualitas. Jangan sampai nih, kok deket dia nggak enak ya, nggak asik ya. Padahal rajin sholat tuh orang, rajin ibadah, rajin zikir, tapi orang lain nggak nyaman deket dengan dia. Berarti ibadahnya masih aja nggak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bernilai. Oh, maksudnya itu, oke. Itu. Ketika deket dia ngomongnya. Iya. Oh. Nah, terus ibadah ini kalau kita tarik tadi kepada ghairu mahdhah, kan sekolah itu anak-anak adik-adik yang sedang belajar, yang jadi siswa atau yang jadi mahasiswa, itu ibadah. Nah, kenapa? Karena menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah juga Pak Ustaz. Ibadah.
Jadi adik-adik nih yang sedang menjadi siswa atau mahasiswa, kalau memahami bahwa menuntut itu ilmu adalah ibadah, perintah agama, maka Allah mudahkan jalannya. Balik lagi dari tadi niat keikhlasan tadi Pak Ustadz ya. Kita ngejar, makanya gini, kenapa ada orang bilang, kok gue susah banget Berat sih, gitu. Berat banget sih nerima ilmu. Itu saya dulu. Perbaiki, oh gitu. Curhat aja. Perbaiki dulu niat kita bahwa nuntut ilmu itu ibadah. Lillahi ta'ala. Imam Syafi'i pernah bilang begini, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Jadi Imam Syafi'i bicara, aku mengadu kepada guruku tentang sulitnya menghafal. Maka guruku menasehati aku untuk meninggalkan maksiat. Seperti apa sih maksiat Imam Syafi'i? Kan gitu. Artinya seorang Imam Syafi'i itu maksiatnya apa? Gak mungkin berzina, gak mungkin korupsi, gak mungkin mencuri, gak mungkin memfitnah, gak mungkin membuli orang, gak mungkin bergibah. Gak mungkin. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Itu pun kata Imam Syafi'i sudah susah menghafal. Kenapa gurunya bilang? Bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya. Berarti kalau kita luruskan niat kita, benar gitu. Kenapa? Karena ilmu cahaya. Dan cahaya Allah nggak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi kalau agak-agak susah menghafal, introspeksi diri, maksiat saya apa? Ada yang nahan cahayanya tuh. Wah, ada yang nahan cahaya. Gak bisa Gitu, masuk langsung ya iya. Pak Ustadz. Ada pembatasnya. Ada kaca Tolabul nakoya. ilmi, ya. Jadi karena ilmu itu cahaya, bersihkan hati. Gitu. Kolbu. Coba deh lihat orang-orang yang hatinya bersih, cepet banget nangkep ilmu. Masya Allah. Ya kan? Kenapa? Anak-anak kecil itu yang belum berdosa itu, taruhlah sampai umur 15 tahun lah kita katakan, cepet banget menghafal teks, menghafal Masuknya apapun, pinter-pinter. Kita karena apa? Hati kita udah terkontaminasi. Nah, makanya tinggalkan maksiat, kata Imam Syafi'i. Nah, tolabul ilmi, bekerja. Bagaimana kerja itu ada nilai ibadah? Pertama niat. Keluar rumah, ya Allah, hari ini aku bekerja mencari nafkah, ya Allah. Mencari nafkah. Nah, teman-teman yang main sinetron, niatnya ibadah, cari nafkah. Nah, maka peran-peran di sinetron itu pun sebetulnya sebaiknya peran-peran yang mengedukasi. Ini alhamdulillah ANP amalnya luar biasa. Kayaknya nih ntar lagi udah cerita-cerita tentang hijrah Mekah Madinah, sinetron-sinetron. Jadi saya insyaallah. Ini pimpinannya Ini juga pimpinannya nonton dari ya. sini. Oh, Masya Allah. Pak Aris Nugraha. Alhamdulillah, Pak Aris Nugraha, ya Pak Aris. Saya kemana nih ngeliatnya? Oh Pak Aris. Karya saya diperiksa. Oke Pak Aris. Assalamualaikum Pak Aris. Ya, itu dia tuh. Ini Pak Aris. Masya Allah Pak Aris ya, sehat-sehat. Oh kan saya kesini Ya, Pak Aris. Ya baik. Udah lama nggak syuting begini, keder ya. Ini ide semua dari Pak Aris, luar cerita-cerita biasa. semua. Pak. Dia yang menggiring kita semua. Alhamdulillah. Ini yang teman-teman yang kerja di sini pun, yang kru-krunya, kru syutingnya juga. Alhamdulillah. Ini syuting di Bandung. Jadi ini syuting di hebat Jakarta. ini yang Bandung ya. Ya, tadi Assalamualaikum Bandung. teman-teman Bandung ya. Teman-teman Bandung. Ya, alhamdulillah Pak Aris bisa membawa teman-teman kepada hidup yang lebih berkah, hidup yang lebih bernilai. Amin. Hidup ini kan cuma sebentar. Ya, hidup ini cuman kata Rasulullah SAW 60 sampai 70 tahun. Usia akil balik kita 12 tahun. Ya kan? 12 tahun. 58 tahun kita hidup. Kalau kita, maaf ya, hidup 58 tahun ini udah nggak ada nilai ibadah, meninggal mau bawa apa kita? Astagfirullahaladzim. Kita mau bawa apa? Kaya nggak dibawa mati. Orang hebat, profesor, doktor meninggal. Buku-bukunya nggak dibawa. Begitu ngebuku nggak dibawa, begitu di nisan nggak ada lagi cerita profesor, doktor, cuma nama. Iya ya. Title-nya nggak dibawa ya. Oh iya ya. Deposito kita. Mau pernah ada orang saya tanya berapa uang yang Anda miliki di bank? Ada 20 miliar. Seumur-umur pernah nggak lihat uang Anda yang 20 miliar itu? Satu kamar kah?
Kan cuma di atas kertas. Nominal loh. Punya kekayaan 20 miliar, 1 triliun, tapi nggak pernah lihat wujud uangnya. Cuma di atas kertas doang. 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, meninggal. Sampai mati nggak pernah lihat uang 5 miliar. Ya benar juga. Kenapa? Kain kafan udah. Nah, nggak perlu silo, lihat orang itu nggak perlu silo. Nah ini kaitan ibadah, cara pandang kita terhadap orang lain pun nggak perlu silo kita. Nggak perlu lihat kekayaan orang, semua sama. Kaya sesungguhnya setelah mati, bukan hidup di dunia ini. Iya, Pak. Maka kalau kita paham itu, orientasi hidup kita apa sebetulnya? Kalau dulu kiai saya di Gontor, ya saya alumni Gontor, kiai saya di Gontor bilang gini, anak-anak saya nggak akan doakan kalian jadi orang kaya. Saya nggak akan doakan kalian jadi orang kaya. Tapi saya doakan kalian banyak zakat, banyak sedekah, banyak infak, punya pesantren, punya panti asuhan. Udah pasti kaya. Amin. Jadi orientasi hidup itu jangan kaya. Orientasi hidup itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain. Banyak. Nah, kembali lagi tadi kerja ibadah. Nah, kalau kita memahami kerja ibadah, maka bagaimana kita menempatkan kerja itu betul-betul karena Allah. Maka kalau dapat penghasilan, nih Pak Aris Nugraha, saya lihat dari wajah teman-teman nggak keberatan. Dapat penghasilan, potong zakat. Alhamdulillah, Pak. Ya kan, siapin kotak amal. Alhamdulillah. Nasi berkah Jumat. Lihat, makin berkah nanti. Amin. Benar, serius. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Saya kenal perusahaan, maksudnya gini, baru-baru ini tuh ada perusahaan IO yang nggak kolaps. Di antara sekian banyak perusahaan IO yang kolaps. Saya lihat sendiri angka-angkanya, dahsyat. Kenapa? Di saat pandemi semua perusahaan hancur, dia nggak hancur. Begitu saya pelajari, yang punya itu membimbing karyawannya sholat duha. Setiap Jumat nih, setiap pagi hari Jumat, baca Yasin. Waktu dia umumkan keuntungan, perusahaan kita untung di saat pandemi, nangis karyawannya. Kenapa? Karena gini, kalau kita berlari dengan kemampuan kita, misalnya ya, ngos-ngosan nih, speed berlari kita itu 60 km per jam, itu udah ngos-ngosan. Tapi kalau kita libatkan Allah, speed kita cuma 20, Allah 120 kasih, 140 kecepatan kita. Masya Allah. Harus ibadah. Dan jangan takut miskin. Gak ada orang sedekah jadi miskin, gak ada orang sholat jadi miskin. Kalau benar. Nah, kembali lagi ke kerja tadi. Nah, jadi kalau kerja mau ibadah, niatnya harus karena Allah. Rezekinya harus dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Kerja itu jangan bercampur dengan kemaksiatan. Kerja itu jangan bercampur dengan kemaksiatan. Kerja itu harus membawa manfaat buat orang banyak. Ini kan kalau kita bicara YouTube, bicara medsos hari ini, sayang gitu ya. Banyak di luar sana orang-orang jadi YouTuber itu hanya untuk mengeksploitasi atau mengekspos dirinya. Sayang. Nah, tapi bagaimana nih bermanfaat? Ini saya sangat bangga dengan kehadiran ANP ini, luar biasa. Masya Allah. Ya, luar biasa. Dan pesan-pesan moral itu terlihat, dan mudah-mudahan ini yang kemudian mewarnai sinetron-sinetron kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya dong. Amin insyaallah. Kan kalau di sinetron tuh gila loh, kan gitu dulu. Kalau sekarang Masya Allah, lo kok bisa kayak gitu? Alhamdulillah. Kan hanya merubah satu konten, satu kalimat. Iya. Masya Allah. Lo bisa datang nggak? Bisa lah. Emang lo nggak pernah tahu gue siapa? Tapi kalau besok, Insya Allah atas izin Allah gue datang. Kan udah ada nilai dakwahnya di situ. Iya betul. Hanya perbedaan-perbedaan kecil tapi ada nilai dakwah. Nah, karena saya dikasih materi tadi dari kemarin Mbak Ranti bilang, Ustadz gimana caranya kerja ibadah. Ini agak pahit dengerin tapi ya. Iya nggak apa-apa gitu. Iya, kalau mau kerja ibadah seperti itu, gitu. Nah, kemudian bagaimana semua aktivitas hidup kita ibadah? Sekolah ibadah, kerja ibadah,
Kemudian ibadah-ibadah mahdoh tadi yang sesuai syarat dan rukunnya sudah diatur oleh Rasul kita kerjakan. Nah, jadikan semua aspek hidup kita ibadah. Kenapa? Agar nilai keberkahannya ada. Amin. Insyaallah. Gini ya, pernah tahu wal asri? Kalau kita dulu di sekolah sama-sama baca di penutup belajar ya. Iya. Ya, kata guru kita baca wal asri gitu. Itu turun temurun sampai sekarang nggak tahu saya manfaatnya juga apa itu. Ya gitu ya. Bener dong? Kok wal asri innal insana. Jadi harusnya difahami maknanya itu jauh lebih penting setelah dibaca, ditadaburkan. Wal asri itu kan artinya demi masa. Artinya, kenapa Allah bersumpah demi masa? Dan yang dipilih oleh Allah waktu asar. Wal asri kan demi masa waktu asar. Yang dipilih oleh Allah waktu asar. Nah, kenapa? Hidup itu kalau di sini fajar, di sini maghrib, itu simbol. Di sini kelahiran, di sini kematian. Hidup itu kan gitu. Mas Ijal lahir tahun berapa? Saya kebetulan 2001, nggak mungkin juga ya. 1901? Enggak Pak Ustadz, saya 1982. Oh, 1982 di sini lahir. Meninggal misalnya di 2050. Betul? Nah, 2050. Berarti 2049 itu adalah wal asr. Demi asar sudah. Diambang. Gitu misalnya. Iya, Nah, misalnya saat kenapa Allah bilang rugi? Dari lahir 82 sampai tahun sekian di asar ini, kerjanya untuk dunia, popularitas, lifestyle, biar apa kata orang tentang gue, kehebatan gue. Ini contoh ya, contoh. Iya. Saya lihat beliau ini rendah hati. Amin. Ya, karena kalau lihat anaknya, lihat maknya. Jadi gini, kenapa dikatakan oleh Allah rugi? Dari sini kita bekerja sampai di sini hidup, ya, selama hidup ini. Harta kita nggak ada zakatnya, nggak ada infaknya. Waktu kita habis sia-sia. Udah maghrib kata Allah. Udah asar kata Allah. Sebentar lagi maghrib. Artinya Pak, semua manusia rugi. Ada tafsir mengatakan semua manusia masuk neraka. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya makna hidup kita itu ada iman, adalah pada iman dan amal soleh. Dua itu. Ingat aja, pokoknya dua itu yang kita bawa bekal hidup di dunia ini dan bekal untuk kita bawa mati. Iman dan amal soleh. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa berkualitas iman kita? Seberapa banyak amal yang sudah kita persiapkan? Kalau enggak rugi. Nah itu yang paling penting. Jangan sampai kita mengalami kerugian di dalam hidup ini. Karena hidup cuma sebentar. Hidup ini tidak lama. Ya, kita punya apa? Punya jam mahal. Berapa sih jam paling mahal? 150 juta, 250 juta. Emang waktu meninggal dibawa jam? Kita selalu mengukur nilai diri itu pada merek. Nah, ini salah besar. Kalau udah pakai merek ini, perasaan berharga banget nih badan kita. Gitu. Padahal nilai diri kita bukan pada barang kita, tapi nilai diri kita itu pada amal kita. Sehingga barang murah pun kita pakai jadi mahal. Iya. Gitu. Barang murah kita pakai jadi mahal. Tapi kalau kita nggak ada nilai diri, barang mahal kita pakai jadi murah. Coba kalau orang punya ilmu, Mas Eza soleh, rajin ibadah, kerjanya udah bener, sedekahnya banyak, pakai Rolex 2 juta, pasti orang nggak percaya. Gila, jangan 150 juta tuh ya. Bener gak? Karena yang bernilai itu bukan barangnya, tapi dirinya. Pencopet pakai Rolex 150 juta, dia ngomong sama temennya, asli. Copet pakai asli loh. Jadi barang itu bukan barangnya, tapi siapa yang pakai.
Nah, kesolehan itu penting dibangun. Jadi orang baik yang punya nilai diri itu penting. Nah, ada satu hal yang juga penting saya tanamkan. Ada self esteem, nilai diri. Ada self confidence. Nah, self esteem itu adalah nilai diri kita, kesolehan kita, ibadah kita, kebaikan kita, citra diri kita. Bukan pencitraan, tapi citra diri. Citra diri itu gini, kira-kira kalau orang sedang menyebut nama kita, kita ingin disebut seperti siapa? Ingin dikenang sebagai apa? Nah, itu nilai diri, itu citra diri. Ingin dikenang sebagai apa kita? Nah, kalau citra diri kita baik, nilai diri kita baik, sholatnya rajin, puasanya rajin, hubungan kemanusiaannya baik, maka otomatis punya self confidence. Punya rasa percaya diri. Banyak yang sayang, banyak yang doakan. Allah membanggakan kita di tengah malaikatnya. Gitu. Itu namanya self esteem dan self confidence. Tapi kalau kita nggak punya self esteem, udah nggak rajin sholat, nggak rajin puasa, Ramadan nanti maksud saya. Kalau yang sunnah ya itu kembali kepada diri kita. Ya kan? Nggak pernah menyentuh Quran, tapi pengen dilindungi oleh Allah, nggak mungkin. Kenapa? Ada sunnatullah, ada sebab akibat. Nah, orang yang nggak punya self esteem maka nggak punya self confidence. Jadi self esteem itu Mbak Ranti, nilai diri itu pasti melahirkan rasa percaya diri. Nah, nilai diri kita ya ibadah-ibadah kita, baik tadi ibadah mahdho ataupun ghairu mahdho. Gitu. Nah, itu poin pentingnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, Mas Eja, Mbak Ranti? Oh, yang pasti sih kita mulai tersadar-sadarkan dulu. Kalau iya benar, Mak, benar terbuka banget. mata kita, hati kita. Oh iya ya, ternyata memang ibadah itu bukan cuma sekedar kata-kata. Jadi apapun yang kita lakukan kalau mau menjadi nilai ibadah, itu betul-betul harus dari niatnya dulu ya, ikhlas, lalu menyertakan Allah dalam setiap aktivitas ibadah tersebut, supaya benar-benar ini ya lillah gitu ya Pak Ustadz ya. Dan bukan cuma sekedar menjalankan aja gitu. Ibadah itu akan terbukti dalam keseharian kita. Maka kalau orang di barat sebetulnya menulis istilah berpikir positif, berkata positif, berperasaan positif, berbuat positif, itu Islam sudah ada tadi. Sudah ada di ibadah Al-Quran, hati, ibadah ucapan, ibadah perbuatan, sampai kepada ibadah harta, kan hidup positif. Nah, nggak boleh kan ada prasangka buruk akhirnya. Kalau udah hidup positif tuh nggak ada punya prasangka sama orang. Lebih tenang ya Pak Ustadz sebenarnya ya. Itu tapi sebenarnya gimana Jak? Mudah nggak untuk melakukan itu semua? Untuk pertama mungkin bukan menanggapi itu, Mak, tapi lebih kayak dipentokin sekarang ini. Kayak mukanya oh iya benar juga ya. ungu. Oh iya benar juga ya. Oh iya benar juga jadi gitu. Sangat ini sangat ngebuka dan mengena gitu apa. Tapi ini sih yang penting. Ini teman-teman juga bakal ngeliatin lo gitu ya. Tapi itu penting. Nggak pedes kan? Pedes nggak? Enggak. Rata-rata seumuran soalnya ini. Nggak pedes lah. Karena makanya saya nggak datang sih nggak pakai jubah biar enak ngobrol. Biar nggak kelihatan dari awal. Karena memang itu penting ya Pak Ustadz, karena hari-hari banget dalam kehidupan kita. Oh, iya. Dan kita juga penting banget untuk belajar hal-hal seperti itu supaya kita nih jalannya tuh tiap hari lebih sesuai lah sama apa yang Allah ajarkan dan Allah inginkan gitu Pak Ustadz, supaya dapat berkahnya. Ayo ngomong. Iya. Ini lagi membayangkan gitu, maksudnya yang Pak Ustadz ngomong itu, oh iya ya bener gitu. Kayak di gini deh, bahasa sederhananya deh. Kalau meninggal besok, kita udah siap dengan apa? Allah, astagfirullahaladzim. Iya Pak Ustadz, benar Mas. Ya kan? Kalau mati itu besok, kita udah punya apa? Karena kita nggak pernah tahu ya waktu itu kapan. Tahu. Jadi sebetulnya ibadah itu persiapan kita untuk bertemu dengan Allah. Maka ada su'ul khotimah, husnul khotimah. Kematian yang buruk, kematian yang baik. Mati itu nggak ada yang tahu. Ada lagi korek kuping mati. Saking enak ke tengah jalan, tabrak mobil mati. Jak, ada pertanyaan atau bagaimana nih?
ini sebenarnya Eza udah nyiapin pertanyaan Pak Ustadz, tapi udah dijawab. Ini punya pertanyaan sendiri ya. Jadi sejauh mana kita mengetahui, maksudnya kadarnya ini gue udah dalam posisi yang tadi itu semua atau belum gitu. Kadang-kadang ya kehidupan berjalan kita suka ya udah jalanin aja gitu. Cuman kan kayak tadi Pak Ustadz ngingetin ini pasti kan saya mengingat nih sekitar Flashback seminggu ya, bukan Mak, menjalankan hidup kan besok udah menjalankan lagi nih pulang. Masih inget nih omongan Ustadz seminggu 2 minggu. Ya? Nah itu ketika sadar udah 3 tahun, aduh si Pak Ustadz waktu itu ngomong gini, nah itu kapan kita harus dengan cara apa gitu Pak Ustadz? Pertama, ibadah itu harus menghasilkan ukurannya ya, menghasilkan hal-hal yang baik tadi, dan kita istiqomah di situ. Ya, jadi ukuran ibadah itu berhasil ya kita menjadi lebih baik, itu pertama. Nah untuk bisa lebih baik, makanya penting berada di tengah-tengah orang baik. Ya seperti ini Pak Aris Nugraha alhamdulillah menciptakan satu satu tim yang diharapkan berada pada satu frekuensi yang sama. Nah, bergaul dengan orang baik, membaca hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang baik, orientasi hidup selalu baik. Nah itu penting. Karena kalau tidak, maka unsur lain lagi masuk. Langsung masuk Gitu. Makanya orang yang hijrah misalnya, dia pengen hijrah. Istilah hijrah itu jangan difahami sempit ya. Orang yang pengen merubah keadaan lebih baik, dia harus rubah semuanya. Harus dia rubah semuanya. Lingkungannya, temennya, pekerjaannya. Makanya saya katakan ANP ini luar biasa. Pak Aris Nugraha luar biasa menciptakan suasana yang bukan diingetin, bukan dunia aja. Ini kalau kita dapat dari hasil dari sini, hasil teman-teman main sinetron. Sinetronnya membawa edukasi yang baik segala macam. Ya walaupun ada lucu-lucunya, membuat orang seneng gitu kan, orang stres jadi seneng nontonnya. Ibadah juga ya Pak Ustadz? Ibadah juga, dapat hasil dibawa buat pulang beli beras, buat bayar uang sekolah anak, berkah. Amin. Berkah, maka nilainya itu apa? Terletak pada niat kita, ikhlasnya. Ya, kemudian muatannya jangan bertentangan dengan agama, bertentangan dengan syariat. Gitu. Ya alhamdulillah sih kalau si ANP Bang Haris, contoh kecilnya kita tuh ada program namanya ini Pak Ustadz, sedekah subuh. Jadi kita ada celengan Pak Ustadz, celengan. Jadi bukan hanya taruh masjid, jadi sedekah subuh habis sholat. Kenceleng itu Pak Ustadz. Maaf teman-teman, minta kita kasih lihat ke Pak Ustadz. Siap subuh, kencelengin. Ini bisa buat siapa aja Pak Ustadz, bisa buat tetangga yang lagi kesusahan atau buat yang lainnya yang membutuhkan. Ya, Pak Ustadz. Jadi ini bisa nanti dikasih ke saudara kalau ke masjid, kemanapun lah. Tapi setiap sholat habis Jumat. Ini bagus. Habis Jumat, habis subuh. Bermanfaat luar biasa. Apalagi sedekahnya di awal hari kehidupan. Ketika kita ingin starting memulai hidup itu kan pagi. Berkah banget insya Allah. Sesuaikan niatnya. Nah. Begitu masuk uang 100.000, ya kan? Ya Allah sehatkan aku, anak-anakku, keluargaku, sukseskan ya Allah. Yang wafat lapangkan kuburnya, terima amal ibadahnya. Kalau 100. Tapi kalau 1.000, 2.000 banyak banget maunya. Ya Allah tolong ini itu segala jangan. Kalau 100. Iya, sama kita juga menghimbau teman-teman, mengajak untuk rutin untuk berzakat. Jadi setiap ada penghasilan kita tiap bulan ya Jack ya, dikumpulkan untuk pembangunan yang ada di program ANP ini. Kita berapa masjid Mbak? Berapa? Ya, alhamdulillah 4 kan Mas. Saya kan ngikuti perkembangan teman-teman di ojek pengkolan ini melalui Mbak Ranti. Alhamdulillah. Sepak terjang teman-teman. Oh sepak terjang. Sampai punya warung kopi. Kopi lain lagi. Lain lagi Pak Ustadz. Saya ngikutin, cuman belum ada kesempatan silaturahim. Ya, alhamdulillah ya hari ini akhirnya ya. Nah ini Pak Ustadz, ini kebetulan kita kan kalau yang di Zoom ini kan kru terus pemain semua nih kita ada. Nah ini kebenaran ada Mbak Cindy Fatika sama Tengku. Suaminya Mas Teguh Firmansyah. Mau nanya langsung katanya Pak Ustadz. Ini mau Boleh, nanya langsung boleh. nih. Silakan. Silakan Mbak Cindy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan. Pak Ustadz, aku mau nanya, kan aku tuh sering ya dengar di mana-mana gitu ada doa-doa atau ibadah-ibadah tertentu atau amalan-amalan tertentu yang kita lakukan supaya apa yang kita inginkan itu diijabah sama Allah gitu kan. Padahal tadi kan Pak Ustadz sendiri bilang, dan aku juga pribadi kalau misalnya melakukan suatu ibadah itu concern banget sama niat aku tuh, pengennya tuh niat aku tuh lurus lillahi ta'ala karena Allah gitu. Nah takutnya kalau misalnya aku menjalankan sebuah amalan tertentu biar hajat aku dipenuhi sama Allah gitu, kesannya kok kayaknya kok transaksional banget gitu loh. Ibadah-ibadah yang aku lakukan tuh biar Allah ngasih aku ini, ngasih aku itu gitu. Nanti takutnya di endingnya nih, kalau aku udah ibadah ini segala macam terus Allah nggak kasih, jadinya jadi kecewa dan berefek ke ibadah itu sendiri, kayak jadi nggak pure gitu loh Pak Ustadz gitu. Nah jadi aku agak-agak rancu gitu kalau misalnya ada himbauan untuk melakukan amalan-amalan tertentu untuk memenuhi hajat kita tuh kayak masih bingung aja gitu. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri gimana? Ya, Mbak Cindy sama Mas Firman, Bungku Firman. Coba perhatikan, kapan sholat itu khusyuk? Kapan doa itu khusyuk? Kapan zikir itu khusyuk? Umroh, kapan di saat umroh itu khusyuk? Di saat kita punya masalah. Artinya di saat kita membawa harapan. Gitu. Nah, jadi silakan sedekah pengen hidup lebih baik, agar anak lebih soleh, agar dijauhkan dari bala, agar keluarga dilindungi oleh Allah. Itu yang menjadi penyemangat daripada ibadah. Oh jadi itu nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Kita lihat, duduk di antara dua sujud di sholat, apa bacanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu semuanya isinya harapan hidup. Sukses, derajat, bahagia, hidayah, rezeki, diangkat derajat oleh Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, sedekah misalnya diajarkan oleh Allah di Al-Quran, barang siapa yang bersedekah dibalas dengan sekian banyak balasan dari Allah. Nah, jangan ketika sedekah hanya harapannya sedekah ini dibalas dengan 10 kali lipat. Nah, harus menyadari apa balasan Allah: kesehatan, kebahagiaan, anak yang soleh, keluarga bahagia. Kan harapan itu, ya itu harapan. Nah jadi kepada Mbak Cindy, Mas Tengku Firman, nah silakan ibadah membawa harapan. Pergi umroh punya harapan apa? Biar anak-anak ini ujiannya lancar, biar mereka jadi anak yang soleh, biar rezekinya nanti kalau dia bekerja berkah. Bawa harapan, gitu. Jadi justru jangan, ya untuk Allah, betul. Nah tapi jangan tanpa harapan. Karena apa? Penyemangat ibadah itu ketika kita punya harapan. Nah kalau harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, baru Al-Baqarah yang mengatakan, boleh jadi yang kamu sukai tidak baik buat kamu. Boleh jadi yang kamu sukai bukan itu yang terbaik buat kamu. Jadi indah di dalam Islam itu. Ya. Itu ayat andalan aku tuh Pak Ustadz. Oh iya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-Baqarah 216. Ya jadi kita itu happy setiap saat. Dan orang Islam ini harus happy setiap saat. Oh gitu. Lu ya dong. Nah, ada satu temuan baru. Bukan baru lah di kalangan kedokteran. Kenapa kita penting happy setiap saat? Punya harapan. Harapan itu disandarkan kepada Allah. Hidup dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, peduli sama orang lain. Ibadah kita membawa kebaikan. Ternyata di saat kita beribadah, dari satu aspek, di saat kita beribadah, apalagi membawa harapan, tubuh kita itu memproduksi yang namanya hormon endorfin. Endorfin itu apa? Endorfin itu hormon kebahagiaan. Jadi ketika kita berbuat baik, bahagia. Karena apa? Hormon kita dilepas oleh bagian otak yang kecil itu endorfin. Kalau disuntik dari luar morfin namanya. Nah kita nggak perlu disuntik dari luar.
Tubuh kita memproduksi endorfin. Nah, kalau kita saling menyayangi, hari ini silaturahim, saling menyayangi, saling menghormati, tubuh kita mengendalikan hormon namanya dopamin. Hormon cinta, hormon kebahagiaan. Makanya kenapa silaturahim memperpanjang usia? Iya dong, letaknya di situ. Silaturahim memperpanjang usia. Jadi kalau mau panjang usia, mau muda terus silaturahim. Kenapa? Dopamin itu dikendalikan. Dan yang dikendalikan satu lagi hormon kortisol, hormon stres. Makanya silaturahim, kerja dengan happy, kerja banyak teman, banyak saudara, nggak ada stres. Karena apa? Kortisol dikendalikan. Nah, di kalangan kedokteran, kortisol itu disebut dengan hormon stres. Nah, makanya nggak boleh stres, harus bahagia agar ada hormon dopamin, endorfin, serotonin, itu hormon kebahagiaan semua itu. Gitu. Jadi itu sebenarnya bisa ditimbulkan dalam tubuh dalam kita diri masing-masing kita. ya, Itu berkaitan dengan aktivitas hidup kita. Satu lagi boleh? Boleh. Silakan Mas Firman. Boleh, Mas. Ini kalau mulai saya panas nanyanya ada sabda Rasulullah, bertafakur sejenak itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Nah, yang dimaksud dari bertafakur itu tafakur berpikir seperti apa yang diinginkan Allah. Karena di Al-Quran juga banyak perintah untuk kita untuk bertafakur gitu. Iya, Mas Firman. Apa Daud, silakan. Di Quran Al-Baqarah Ali Imran 190-191 itu ada pernyataan Allah ya tentang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ini ada zikir, ada tafakkur. Nah, jadi kalau tafakur itu berpikir secara mendalam. Nah, di balik sebuah peristiwa itu ada kebesaran Allah. Percaya nggak kalau di balik pandemi ini ada keagungan Allah? Oh ya. Saya nanti kalau bahas tentang COVID, mungkin nanti saya kasih deh link YouTube ke Mbak Ranti mengenai COVID-19 dengan cara pandang yang berbeda. Orang beriman itu kalau dia tafakur, dia menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di dunia ini dengan sia-sia. Selamatkan kami dari siksa neraka. Saya kasih buka sedikit ya. Di saat COVID datang, semua orang kaget, shock. Kenapa? Karena pemberitaannya pada sisi negatif. Nah, kalau saya pada sisi yang positif. Contoh, yang korban sakit berapa, korban meninggal berapa. Hitung, silakan. Ternyata tidak sebanding dengan orang-orang yang diselamatkan hidupnya oleh Allah. Coba, waktu lockdown, sampai sekarang bahkan masih banyak yang lockdown. Di Eropa banyak yang lockdown. Berapa banyak pusat-pusat maksiat tutup. Panti pijat, diskotik, pub, pusat-pusat kebugaran, pusat-pusat lesbian, pusat-pusat homoseks, di luar negeri, di dalam negeri. Berapa banyak pusat maksiat tutup karena pandemi. Semua orang takut. Panti pijat berapa banyak yang tutup. Karaoke yang bercampur dengan kemaksiatan. Coba. Hampir 1 tahun tutup. Kalau buka terus, berapa banyak manusia yang korban kemaksiatan. Nah, itu salah satu hikmah. Satu, yang kedua, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, kita kerja dari rumah sebagian kita. Selama ini kita merindukan yang satu pergi kerja, yang satu pergi sekolah, ibunya pergi ngaji. Kapan ya kita ketemu di rumah? Pandemi datang. Kumpul semua. Mas Firman, pandemi datang. Saya pandemi datang. Ternyata 2 pengajian bisa selesai dalam rumah, virtual. Anak-anak pagi sampai jam 1 belajar di rumah, istri ngaji dari rumah. Insya Allah. Loh, harta kita yang paling berharga keluarga kita. Nah, kalau kita bisa tafakurkan, pandemi itu ternyata ini ya. Nah, kita menemukan jawaban, tidak ada yang diciptakan oleh Allah sia-sia. Nah, kalau kita fokusnya pandemi, nggak kita tafakurkan,
nggak kena COVID tapi stres karena COVID. Kepalanya kusut. Stres. Nggak kena COVID tapi stres karena COVID. Iya, Ustaz. Makanya kenapa 50% total orang dewasa di Amerika 8 bulan terakhir ini terpapar penyakit gangguan emosional karena COVID. Iya. 16% dari total masyarakat dunia mengalami hal yang sama. 8% sampai ke level apa? Depresi, stres, psikosomatik. Psikosomatik itu gangguan emosional mengakibatkan gangguan fisik. Iya. Nah, itu dia. Nah, kenapa? Karena kita tidak berusaha tafakur. Karena apa? Apapun yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Gitu. Itu tafakur namanya, Mas Firman. Aku mau nanya juga betul. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Oke. Ini ada lanjut pertanyaan dari sahabat kita juga, dari ANP, dari Zub, dari Mas Blue. Silakan Mas Blue, mungkin mau disampaikan langsung ya? Mas Blue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Blue. Ini dari Basecamp tukang ojek Pengkolan Pak Ustadz. Semua Masya kumpul, Allah. Ya, teman-teman di ada pemain, ada kru, semuanya kumpul malam ini. Enggak, silakan Mas Blue. Ya, ini Pak Ustadz, sebelumnya mohon maaf bila pertanyaannya salah. Kan tadi dikatakan sama Pak Ustadz, ketika kita sedekah, katakanlah 100.000 itu, misalkan kita bisa minta misalkan kesehatan, keselamatan atau apa. Nah, ukuran keikhlasan itu termasuk ikhlas atau enggak sih Pak Ustadz? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah lebih baik sedekahnya itu katakanlah 250.000 sebulan atau 500 rupiah tapi setiap hari? Subhanallah, luar biasa. Ya, cukup. Itu dari Kang Tisna, Kang tukang ojek Tisna, juga. salah satu tukang ojek juga. Temennya ojek. Iya. Itu Kang Tis, sebelahnya baru Mas Blue itu. Udah, Ya. Tis. Udah, Bang. Jadi yang pertama tadi apa yang pertama? Yang pertama kan sedekah itu diukur dengan keikhlasan. Ya. Nah, ketika kita sedekah misalkan ini biar dapat kesehatan, keselamatan, apapun itu gitu. Itu masuknya ikhlas atau tidak, Pak Iya, Ustadz? baik. Ya, Kang Tisna. Jadi kita beribadah, salah satu ibadah itu adalah sedekah, gitu kan? Salah satu ibadah adalah sedekah. Kan dijanjiin oleh Allah, Allah akan melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Apakah itu sedekahnya mendatangkan rezeki atau mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain? Nggak apa-apa. Ketika kita bersedekah, kita niat, ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini membawa kebaikan buat keluargaku, membawa kesolehan buat anak-anakku, melapangkan rezekiku, memudahkan urusanku. Ikhlas nggak itu? Ikhlas. Kenapa? Karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu ikhlas namanya. Kan mintanya ke Allah. Nih mudah-mudahan dengan saya sedekah, bos saya ngelihat nih, ntar gaji saya ditambah deh, bonus saya ditambah. Nah itu nggak boleh. Jadi ketika kita sedekah disandarkan kepada Allah, harapan-harapan kita pun disandarkan kepada Allah, itu ikhlas. Nah, ikhlas yang paling tingginya apa? Ya Allah, Kau tahu apa yang terbaik buat aku ya Allah. Waktu kita sedekah. Gitu. Nah, tapi kalau setiap sedekah mudah-mudahan baliknya 10 kali lipat. Nah, itu beda. Itu mindsetnya mindset pedagang. Untung rugi ya, gitu, untung rugi. Gitu, minta kebaikan dari Allah. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Itu yang paling penting. Ya, jadi berusahalah kita saat bersedekah menyandarkan segala harapan kepada Allah. Nah, yang kedua, ada satu hal yang paling mendasar nih. Kenapa saya selalu ditanya, Ustadz, kalau saya mau memberi 10 juta bagus gak? Oh bagus. Tapi 10 juta itu bahagianya cuma sekali itu. Begitu ngasih nih 10 juta, bahagianya hanya sekali itu. Tapi kalau 10 juta dibagi 12 bulan. Kemudian yang per bulannya dibagi 4 minggu. Jadi setiap minggu kita bersedekah, berarti setiap minggu kita bahagia. Iya. Kan dampak dari sedekah itu bahagia. Saya sekarang ngadain nasi Jumat saya yang berkontribusi jemaah.
Ini kalau udah Rabu Kamis saya udah mulai pusing nih. Pusing nih siapa nih yang ngirim nih, karena ada 8 titik. Di Medan 4 titik, di Jakarta ada 3 titik, di Jawa ada 1 titik. Nah, kenapa saya lakukan itu? Keroyokan. Gitu. Kenapa? Karena setiap Jumat saya bahagia. Dapat foto, lihat orang-orang nerima nasi itu, saya bahagia. Nah, tapi kalau ngasihnya setiap bulan, ya bahagianya sekali sebulan. Tapi kalau sebulan 4 kali, kalau ada Jumatnya 5 kali dalam sebulan, 5 kali bahagia. Nah, sedekah juga gitu. Tapi kan jangan 100.000 setahun, gimana baginya kalau 100.000 setahun? Gitu. Teman-teman, misalnya gini, makanya ikhlas itu sesuai kemampuan. Gaji 100 juta, kotak amal lewat, masukin 10.000, ya ikhlas banget lah. Nah, harusnya tertantang untuk memberi yang lebih besar. Kalau gaji 100 juta, ya setiap Jumat paling tidak 200.000, 250.000 masukin kotak amal. Jadi sedekah itu, ikhlas sekali lagi, ikhlas itu bukan semau kita, sesuai kemampuan kita. Betul. Gitu, Mbak Ranti. Masya Allah. Gimana, Kang Tisna? Gimana, Kang? Ikhlas ya, Kang? Tis? Ya, suaranya nggak masuk. Suaranya ya? mungkin. Baik. Mungkin sudah terjawab ya, Andri Udah ya, Susiandri. Kang? Udah senyum-senyum sih. Udah senyum-senyum. Alhamdulillah. Kita lanjut kayaknya, Jak. Ini ada pertanyaan dari Ya, Facebook. dari Mbak Facebook, Yanti. ya. Pertanyaan dari Facebook. Apakah Ibadah hanya sholat saja, mungkin sedikit banyak udah apalagi mungkin selain dijawab. sholat Iya, dan zakat dan Iya. Tadi ada ibadah mahdho. Ibadah mahdho itu syarat dan rukunnya sudah ditentukan. Ya artinya sholat nggak bisa sembarangan, puasa nggak bisa sembarangan, haji nggak bisa sembarangan. Itu ibadah mahdho. Nah di dalam Islam ibadah bukan hanya itu, tapi aktivitas keseharian kita pun ibadah. Saya kasih gambaran tentang Isra Mi'raj sedikit, Mbak Ranti sama Mas Ejak. Iya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Allah itu memberikan ketentuan, menetapkan ketentuan kepada Rasulullah SAW, sholat 50 waktu. Rasulullah menerima risalah sholat 50 waktu. Artinya, seharusnya setiap setengah jam kita sholat. Harusnya, kalau 50 waktu. Tapi Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad SAW, umatmu nggak sanggup. Sampai akhirnya ditetapkan oleh Allah 5 waktu. Berarti hidup 24 jam hanya 5 waktu, Mbak Ranti. Mas Eja ya, hidup 24 jam 5 waktu. Harusnya 50 waktu. Nah, berarti yang 5 waktu ini harusnya bisa menghiasi semua aktivitas hidup kita. Sesuai dengan kapasitas dan peran kita. Kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan Kul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kerjakanlah sesuai dengan kapasitasmu. Ya udah, artis jadi artis, ustadz jadi ustadz, dosen jadi dosen, guru jadi guru, dokter jadi dokter. Niatkan semua itu masing-masing karena Allah. Maka Allah lebih tahu, ya kan, orang-orang yang lebih baik amalnya. Hanya Allah yang tahu. Gitu. Jadi ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Tapi itu utama, karena itu ibadah mahdho. Nanti jangan salah paham, nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, ya udahlah kebaikan hari-hari itu salah. Yang penting berbuat baik aja. Itu salah, yang penting berbuat baik. Jangan sepotong ya Pak Ustadz Itu ya. salah. Dengernya jangan sepotong. Iya. Orang ateis itu nggak bertuhan, karena dia punya keyakinan berbuat baik aja lah. Orang agnostik percaya Tuhan tapi tidak percaya agama juga punya prinsip begitu. Kita nggak punya prinsip seperti itu. Maka ada ibadah yang vertikal kepada Allah, ada ibadah yang horizontal kepada manusia, itu satu sama lain saling terkait. Gitu. Ya, mudah-mudahan Mbak Yanti terjawab ya. Ini ada lagi dari YouTube. Ya? Ya, dari YouTube, Mak. Silakan. Bentar.
pertanyaannya dari Pak Laka Mayus. Kalau nggak salah ya dari Pak Andi, siapa ini? Pertanyaan dari YouTube. Bagaimana bergaul bisa menjadi ibadah, dan ibadah yang bagaimana sih pada saat bergaul itu bisa jadi ibadah gitu Pak Ustaz? Ya, bagaimana bergaul jadi ibadah? Kalau kita bergaul nyakiti teman pergaulan kita, ya nggak jadi ibadah. Kalau kita bergaul bahagia di atas penderitaan orang lain, ya nggak jadi ibadah. Kalau bergaul ucapan kita menyakiti orang-orang di sekitar kita, ya nggak jadi ibadah. Kalau bergaul kemudian ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan porno, ya nggak ibadah. Kalau kemudian ketemu bergaul cerita aib orang, ya nggak ibadah. Kan isi pergaulan itu sebetulnya. Isi dari pergaulan itu nggak jauh dari itu. Gibah. Tapi kalau kita bergaul cerita tentang kebahagiaan hidup, bagaimana berbagi kebahagiaan buat orang lain, apa yang kita bisa kerjakan di sisa-sisa umur kita, itu ibadah. Jadi dalam pergaulan pun Islam mengatur. Sehingga tadi saya katakan, kalau dari sholat, ibadah kita sholat tuh kurang buat kita. Nah, tambahlah dengan keseharian kita, bergaul kita. Makanya nggak boleh kuper. Ya, kalau kita paham bahwa silaturahim itu panjang umur, Mas Eja, maka kita akan memperbanyak silaturahim. Bergaul itu kan silaturahim sebetulnya. Iya. Ya, bergaul itu kan membangun network, membangun jaringan. Nah, gitu. Kita makin banyak teman, makin banyak yang mendoakan kita. Amin, tapi kalau teman-teman kita itu teman-teman yang asyik dalam kebaikan. Gitu. Jangan teman yang gini, biasanya kalau orang penebar fitnah, biasanya gaulnya sama penebar fitnah. Orang yang suka gibah. Satu frekuensi ya Pak Ustaz ya? Satu frekuensi. Udah bergaul sama orang-orang baik, sama orang-orang soleh, sama teman-teman openg. Openg. Ojek pengkolan. Jadi pergaulan yang baik itu mempengaruhi nanti pikiran kita, perbuatan kita, hati perkataan kita, gitu ya Pak Ustaz ya. Insya Allah, alhamdulillah. Ya, ini ada dari Zoom lagi ya? Iya ada. Iya, dari Zoom lagi ya. Tapi belum kelihatan ya? Belum kelihatan, sebentar Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, penting banget buat kita itu supaya memperbaiki ibadah ya. Karena jangan sampai ibadah ini tuh asal aja ya Pak Ustadz ya. Karena semua yang kita lakukan ini kan sebenarnya kayak ini, kita niat banget ibadah, kata hati kita ibadah, tapi ternyata nggak selaras sama perbuatan gitu. Iya. Itu juga nggak ada hasilnya Pak Ustadz ya. Nah itu juga kalau misalnya posisinya ada di teman kita tuh Ustadz, itu kita diemin aja tinggal atau kita ingetin atau seperti apa tuh Ustadz? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang lain berbuat baik. Cegah orang lain berbuat mungkar. Udah kita nasehatin, kita kasih target. Ya kan? Kalau tidak ada perubahan di dalam hidup dan kita udah nggak punya kemampuan lagi, tinggalkan. Tapi bukan memutuskan silaturahim. Saya nggak kepengen bergaul dengan orang yang tidak membawa kebaikan buat saya. Saya jujur. Ya kalau kita bergaul kemudian hanya membuat kita terkontaminasi. Ngapain? Kita bergaul sama tukang parfum, wangi. Bergaul sama tukang ikan, bau amis. Ya kan? Itu aja prinsipnya. Kalau kita ingin baik, bergaul sama orang baik. Ingin jadi orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Ya kan? Jadi pergaulan kita itu harus membawa kebaikan kepada kita. Saya pernah ada satu reuni, diajak reuni gitu ya, berkumpul lah. Kita kumpul di sini jam segini. Saya tanya, ngapain kumpul dimulai jam 11 malam, selesai jam berapa? Besok saya mau ngajar, mau ceramah. Oh sayang waktu saya. Nah salah satu orang yang punya orientasi berbuat baik, dia harus berpikir umur dia itu ketika berkurang, dia dapat apa? Iya. Nah ini karena udah banyak orang ngaji nih, makanya mall sepi sekarang. Kalau dulu mall tempat orang nongkrong sebelum pandemi.
Sebelum pandemi, saya bukan bicara pandemi, kalau bicara pandemi udah sepi. Sebelum pandemi, kenapa? Karena saya selalu sampaikan di pengajian, duduk 4 jam di mall dapat apa? Dapat dosa apa dapat pahala? Tapi duduk di sini 2,5 jam, 3 jam, Masya Allah. ada nilai kebaikan yang kita dapat. Nih teman-teman nih semua dapat pahala ini. Hadir di majelis Niatin aja udah karena pahala, Allah. Ustaz. Amin. Bener gak? Ini yang nonton berapa ribu nanti? Ya kan? Ya, insya Allah. Emang bisa kita ngomong bertiga masuk YouTube nggak ada pakai kamera, nggak ada yang kerja? Iya. Iya Pak Ustadz, benar. Ini teman-teman ibadah semua ya Pak Ustadz. Ibadah semua. Masya Kita Allah. perbaiki pelan-pelan. Kenapa? Kematian itu pasti. Ya. Dan anehnya nggak ngasih kabar datang. Nggak tahu kapan. Gitu. Iya, betul Pak Ustadz. Iya, betul. Ini kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi ada Ya. pertanyaan dari teman-teman, juga dari pertanyaan dari Fuad Box. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, salah satu tujuan Allah kenapa manusia ada di bumi yaitu supaya jadi khalifah. Sedangkan kalau dilihat dari latar belakang mengapa Nabi Adam turun ke bumi, yaitu karena bentuk hukuman dari Allah, di mana Nabi Adam telah memakan buah huldi yang dilarang oleh Allah. Pertanyaannya, apakah manusia ada di bumi ini sebenarnya sebagai khalifah atau sebagai hukuman? Ya. Makasih Pak Ustaz. Ya. Siapa yang nanya? Pak Fuad. Fuad. Mas Fuad. Ya, ingat ya. Allah itu berfirmannya apa yang pertama kepada malaikat? Apa firman Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan di surga. Jadi memang Nabi Adam itu diciptakan bukan untuk di surga. Maka saya, maaf ya, terlalu naif kalau kita kemudian mengatakan Nabi Adam diusir dari surga. Seorang Nabi kok diusir dari surga? Kenapa? Karena firman Allah itu mengatakan bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat bilang, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang akan melakukan kerusakan di muka bumi? Ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku lebih tahu dari kamu. Jadi kalimatnya itu bukan aku menciptakan Adam di surga. Berita awalnya itu sebelum Nabi Adam ada, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Gitu. Jadi tujuan Adam diciptakan untuk sebagai khalifah, bukan terusir dari surga. Memang untuk di dunia. Nah, kemudian kenapa ada cerita tentang Nabi Adam dikeluarkan di surga? Kan gitu kan? Bukan terusir, dikeluarkan dari surga. Kalau beliau tidak dikeluarkan dari surga, maka sejarah manusia berubah. Iya. Betul. Gak ada ini cerita kita ini. Iya. Sejarah manusia berubah dan bertentangan dengan firman Allah. Allah bilang aku ciptakan khalifah di muka bumi, bukan di surga. Iya. Gitu. Masya Allah. Ya, mungkin- Ini semakin menarik Iya. ya ini pembicaraannya luar biasa ya. Mungkin Mas Fuad terjawab ya. Siap, udah ya Mas Fuad ya, mudah-mudahan. Jadi perlu diingat sekali lagi kalau kita memang sudah Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Ya. Mungkin teman-teman yang lain di Zoom Ada yang mau bertanya ada yang lagi? mau bertanya lagi, silakan. Masih ada waktunya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, belum ada. Berarti kita tanya Pak Aris mungkin ya, Juragan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ustadz. Masih ada pertanyaan di Zoom itu. Oh ada ya Pak Ustadz? Di Ya, Zoom? dari bapaknya Selika itu. Ah, Kenapa? ada ya Om? Pertanyaan ada di Zoom. Oh, Oke. Sebentar. Dari Selika. Oh, dari Selika. Ini pertanyaan dari Selika. bapaknya Selika. Bapaknya Selika. Dari bapaknya Dari Selika Pak Ustadz. suaminya. Dari Mas Kris. Mas Kris ya, assalamualaikum. Saya bantu bacakan ya Pak. Ini WhatsApp langsung atau dari tim? Dari tim. Oh. Nggak boleh langsung. Ini beliau di rumah atau di sini? Di rumah Pak Oh, di Ustadz. rumah. Saya bersama tim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau di lingkungan sehari-hari ada orang-orang yang nggak sholat,
padahal sudah diajak dengan segala cara tapi nggak juga sholat. Tadi Ustadz kalau nggak salah menyarankan untuk ditinggal. Kita nggak mungkin tinggal dia karena dia adalah teman tim kerja kami. Gimana ya baiknya? Oh ya, tadi kalau Mas Eja itu berkaitan dengan orang yang jelimet, membandel, yang keras kepala, yang kalau ketemu sama mereka bikin temperamen, tuh tinggalin. Nah, tapi kalau orang yang nggak sholat, saudara muslim kita, jangan-jangan Allah mengutus kita untuk mereka. Gitu, Mas Kris. Jadi jangan-jangan Allah mengutus kita itu untuk mereka, mereka untuk kita. Ajak mereka kepada kebaikan. Itu menjadi amal buat kita. Nah, masalah kemudian mereka belum sholat, memang tugas kita bukan membuka hati mereka. Kenapa? Tugas kita hanya menyampaikan, mengajak, yang membuka Allah. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Nabi Nuh seorang nabi, tapi nggak bisa Nabi Nuh membuka pintu hati anaknya untuk menerima hidayah. Nabi Ibrahim seorang nabi, tapi Nabi Ibrahim, jangankan kita Mas Kris, Nabi Ibrahim saja nggak bisa membuka pintu hati bapaknya menerima hidayah. Nabi Muhammad nggak bisa membuka pintu hati pamannya Abu Lahab untuk menerima hidayah. Nabi Lut nggak bisa membuka pintu hati istrinya untuk bisa menerima hidayah. Mucikari gay, LGBT. Apalagi kita dengan teman kita. Kita cuma mengajak, mengingatkan. Pintu gerbang kematian di depan kita. Kematian itu pasti datang tiba-tiba, nggak pakai apa namanya? Ketok pintu. Pendahuluan. Loh, benar. Tugas kita Pak, ngajak. Masalah membuka pintu hati Allah. Nah, tapi waktu kita mengajak, pahala nggak kita? Ada nggak kebaikan buat kita? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi terus ngajak ya Pak Ustadz ya. Soal ngebalak-balikan hati itu kuasa Allah. Jadi Pak Kris semangat terus ya, diajak terus temennya sholat. Terus. Seperti itu. Sudah terjawab ya Pak Kris? Sudah terjawab Om. Pak Kris sudah terjawab ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain selanjutnya? Oke, mungkin teman-teman yang di Zoom, menurut tim masih ada waktunya. Kalau yang di Zoom ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, ada nih pertanyaan masuk. Ya, Terima alhamdulillah. kasih. Dari Banditos. Oh, Ivan Banditos. Kapan ria itu bisa membatalkan ibadah, Pak Ustadz? Ria itu menjadikan ibadah kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Ada sesuatu lain di luar Allah. Begitu kita ria dalam ibadah kita, nggak diterima oleh Allah. Nggak diterima. Kenapa? Karena melakukan sesuatu itu harus untuk Allah. Makanya penting niat, pentingnya keikhlasan tadi, memurnikan tauhid kita kepada Allah. Duduk untuk siapa? Untuk Allah. Bekerja untuk siapa? Karena siapa? Allah. Membangun keluarga untuk siapa? Karena siapa? Karena Allah. Nah, di luar Allah riya. Melakukan sesuatu untuk popularitas. Melakukan sesuatu biar dipuji banyak orang. Allahnya di mana? Tertolak ibadah kita. Tapi ada yang mengatakan gini, udahlah sedekah dia ria, nggak apa-apalah katanya. Biar ria, asal sedekahnya banyak, yang penting orang dapat terima manfaat gitu kan. Iya. Tapi kan sayang. Iya benar. Kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk akhirat dia, investasi akhirat dia, investasi akhirat lebih bermanfaat. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Dan di surat Al-Bayyinah Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang benar itu
ibadah itu dikerjakan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Karena apa? Manusia tidak diperintahkan kecuali semata-mata untuk ibadah. Gitu saja. Kalau misalnya ini Ustaz, tidak sengaja kelepas tapi itu kadarnya riya gitu. Istighfar ya. Istighfar ya. Pokoknya jangan tinggalkan Allah. Karena itu kadang-kadang bisa aja tiba-tiba ya, Jak, ya. Tiba-tiba datang gitu. Kita langsung istighfar Pak Ustadz ya. Ya karena manusia kan. Saya juga pernah lah pasti riya. Bahkan mungkin sering. Ya tadi saya istighfar, ya Allah, mudah-mudahan ibadah ini bersih dari niat yang tidak baik. Melakukan karena Engkau ya Allah. Masya Allah. Ya, istighfar. Alhamdulillah. Ini makin banyak seru nih, makin banyak yang nanya Pak Ustadz. Mungkin Ajak mau baca, silakan. Ini dari Facebook April Ivan, Pak Ustadz. Apakah boleh bersedekah kepada non Muslim selagi ada di depan mata kita atau di depan mata? Misal, bukankah kita tidak boleh pilih-pilih kepada siapa kita bersedekah? Terima kasih. Tidak ada yang melarang kita bersedekah kepada non Muslim. Ya, kalau dia tetangga kita, dia butuh, dia lapar, dia nggak makan, depan mata kita. Kan di Al-Quran disebutkan kerabat, tetangga. Maka bantu. Maka disitulah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka cerita tentang yang ramai itu kemarin, cerita tentang salah seorang ustadz nabrak anjing karena anjing itu binatang haram, bernajis. Bukan itu. Kita harus rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu lil alam, kehidupan. Bagaimana Muslim itu membawa kebaikan buat Nasrani, buat Buddha, buat Hindu, buat Konghucu. Rasulullah SAW itu pernah disakiti oleh orang kafir, tapi dibalas dengan kebaikan. Seorang janda tua, setiap Rasulullah lewat dilempar. Didatangi oleh Rasulullah ketika dia sakit. Menangis janda tua itu. Kenapa orang yang aku lempar aku ludahin, aku ludahin. Ternyata dia yang pertama datang kepada aku. Apa kata Rasulullah ketika sang wanita mengatakan, kau orang yang aku ludahi setiap hari, tapi kau datang pertama kali untuk menjenguk aku sakit. Karena kau tidak mengetahui, kata Rasulullah, bahwa aku adalah Rasul. Bagaimana Da'thur ketika akan memenggal Rasulullah, siapa yang dapat menolongmu wahai Muhammad? Allah. Jatuhlah pedang. Apa akhlak Rasulullah? Diambil, diserahkan pedang itu. Itu akhlak Rasulullah. Da'thur itu apa? Agamanya pada saat itu kafir. Wanita itu siapa? Kafir. Saya banyak sahabat karib saya, sahabat dekat loh, sahabat karib Nasrani, sahabat karib, sahabat kecil sampai hari ini. Ya saya nggak usah sebut apa yang saya lakukan lah, tapi itu sahabat karib saya. Mereka belum dapat hidayah. Ya jangan kita beda-bedakan. Nah, prioritaskan saudara Muslim. Kalau di depan mata kita mereka susah. Ya itu saya baru mau tanya. Kalau memang ternyata dikondisikan ada yang kesulitan, tapi yang satu Muslim, yang satu non Muslim, mana yang kita utamakan? Nah, kita bisa nolong utamakan satu misalnya. saudara Muslim kita. Utamakan. Karena Pak, di saat kita memberi mereka bersyukur. Saat kita memberi mereka sholat. Mereka berzikir, mereka berdoa. Kan kalau kita bicara prioritas, ada prioritas di situ. Ya. Tapi kan pertanyaannya tadi, kalau memberi kepada non-Muslim katanya. Nah, kalau ada prioritas ya prioritas Muslim. Masya Allah, gitu, alhamdulillah. Luar biasa ya, Luar Jak, biasa ya. ini waktu saya sampai terkesima terus gitu. Benar, terkesima. Benar Pak Ustadz. Karena ini memang dekat banget sama kita menjalankan kehidupan gitu. Dekat banget, nempel banget gitu. Itu sehari-hari banget ya. Iya, sehari-hari banget. Insya Allah Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz sampaikan pada kita malam ini betul-betul masuk ke dalam sanubari. Amin. Dan bisa kita sampaikan juga kepada anggota keluarga di rumah, sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan bisa menjadi guidance kita untuk menjalani kehidupan ini ke depannya menjadi lebih baik. Insya Allah. Ya, betul Mak. Ini bukan ada. Jadi kita pengen ke Juragan nih. Ya. Juragan kayaknya udah gak sabar untuk bertanya nih. Silakan Bang. Ini terkait tadi pertanyaan Ivan Banditos ya soal ria.
mungkin pertanyaan jadi tema kajian minggu depan aja lah. Karena kan ini misalkan kasus di saya sendiri, ini kan saya harus memberitakan apa yang saya perbuat supaya menginspirasi orang lain. Saya nggak bisa bekerja sendiri untuk membangun sekolah, membangun tempat ibadah. Ini kan saya harus beritakan lewat sosmed, lewat dari teman ke teman. Nah ini juga kan kadang-kadang saya ada kecemasan juga, jangan-jangan ini ya. Nah mungkin jawabannya saya nggak mau satu kalimat, saya mau 1 jam jawabannya. Mungkin kita tema minggu depan ya, Mak. Insya Allah, siap. Insya Allah Pak Amin, Ustadz. amin. Insya Allah Pak Aris aja Pak Ustadz. Iya. Jadi itu memang iya sih, itu juga terasa. Saya pribadi merasakan. Saya pengen pengen lebih mensosialisasikan ANP Amal ini, tapi masih terus diseleksi banget gitu. Apakah ini sudah benar tindakannya? Apakah ini Tipis-tipis ada yang saya pernah ria. ya, ada yang saya pernah tanya juga, katanya ria itu ada di dalam hati. Kalau memang kita nggak menyatakan diri kita ria atau tidak merasa ria, ya tidak usah diperbesar itu perasaannya, katanya begitu Pak Ustadz. Tapi ria itu bisa jadi pintu kesombongan. Iya. Gitu. Tapi kalau tadi sedikit saya kasih gambaran yang disebut oleh Pak Aris bahwa itulah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah, sebetulnya itu bagaimana cara kita menginspirasi orang berbuat baik, ya ibadah. Ya. Itu saja. Insyaallah. Mungkin secara tidak langsung Bang Aris minta jadwalnya Pak Ustadz lagi untuk mengupas tentang ria. Insyaallah nanti mungkin di next kesempatan iya, kita betul. akan bicara soal ria ini mungkin Pak Ustadz ya. Jadi untuk malam ini alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kami, memberikan banyak sekali pencerahan. Cerah ya Jak, cerah ya. Cerah. Dan insya Allah ini betul-betul banyak sekali manfaat buat kita. Sebelum kita tutup acara dengan doa, mungkin Pak Ustadz bisa sampaikan intisari dari pembahasan kita malam ini bersama dengan doa. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah tujuannya satu saja, nggak ada tujuan yang lain, ibadah. Maka pahami ibadah itu ada ibadah mahdhah yang sudah diatur syarat, rukun dan lain-lain oleh Allah dan Rasulullah, ya, kemudian disarikan oleh ulama dalam bentuk fikih. Ya, kemudian ada ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang berkaitan dengan aktivitas hidup kita. Nah, jadi kalau kita paham itu, maka kita tahu bahwa ternyata tugas kita adalah pengabdian kepada Allah. Nah, di dalam pengabdian itu ada cinta, ada ketundukan, ada keikhlasan, ada kerendahan hati kita pada Allah. Maka akhirnya ibadah yang kita lakukan membawa kebaikan di dalam hidup. Sehingga tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat ria, tidak ada sifat arogan, tidak merasa paling benar, tidak menjadi punya perasaan sebagai ahli surga sendiri, ya kan, orang lain ahli neraka. Nah, itu sifat sombong namanya. Ya, lakukan ibadah dan itu bagian dari ikhtiar kita, hasil adalah Allah. Yang penting tuluskan niat karena Allah. Dalam konteks ibadah yang mahdhah, tidak keluar dari konteks syariah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, selebihnya kekurangan-kekurangan yang lain, lakukan ibadah dalam bentuk muamalah, ya, dalam bentuk keseharian, nuntut ilmu, bekerja, dan semua aktivitas hidup kita termasuk berkarya. Ya, ini bagian dari sebuah karya yang membawa kebaikan buat kehidupan umat manusia. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya, mungkin terima kasih dari saya. Iya, dari doa ya. Silakan. Langsung Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Ya Rabbal Alamin, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Tunjukkan kami jalan yang benar ya Allah, jalan hamba-hamba yang soleh, jalan hamba-hamba yang bersyukur, jalan hamba-hamba yang istiqomah di jalan-Mu. Allahumma ya Allah, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi segala yang kau anugerahkan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada anak cucu keturunan kami. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang berada di jalan-Mu,
Lindungi mereka di mana saja mereka berada ya Allah, sampai hari kematian mereka. Lindungi anak cucu kami ya Allah dari kejahatan, kemaksiatan, kemurtadan, kemusyrikan, kekafiran, dan berbagai bentuk penyakit-penyakit kehidupan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz dan keluarga sehat walafiat. Amin. Ya, terima kasih. Insya Allah kita bisa jumpa lagi lain waktu di kajian ANP Ta'lim yang lainnya. Insya Allah. Untuk teman-teman semua, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan menjadi tuntunan buat kita semua menjalankan kehidupan di dunia ini. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang di Zoom yang sudah berkumpul, saudara-saudara ANP, juga teman-teman di YouTube dan juga di Facebook. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di minggu depan bersama saya dan Eza. Jadi sampai jumpa lagi minggu depan di ANP Ta'lim.